Selamat datang dan selamat bergabung. Kali ini saya akan menjelaskan soal ujian rekonsiliasi bank. Soal ujian yang akan saya bahas adalah soal PT Lencana Ungu. Di sini terdapat beberapa poin transaksi, yaitu dari poin A hingga poin H yang menyebabkan adanya perbedaan saldo di perusahaan dan di bank. Berdasarkan transaksi tersebut, saya akan menjelaskan cara membuat rekonsiliasi bank dan ayat jurnal koreksi yang diperlukan. Baik, langsung saja ke jawabannya. Yang pertama adalah poin A, yaitu saldo perkiraan kas di bank menurut catatan perusahaan adalah sebesar 6.080.000, sedangkan menurut rekening koran atau bank adalah 5.787.000. Nah, di sini terdapat perbedaan saldo dan harus dibuat rekonsiliasi banknya supaya di akhir mencerminkan saldo yang sama dan tepat. Yang pertama, terlebih dahulu kita harus menuliskan nama perusahaan, yaitu PT Lencana Ungu. Kemudian jenis laporannya bank reconciliation atau rekonsiliasi bank, lalu periodenya per tanggal 31 Desember 2009. Karena transaksi yang akan dicatat adalah transaksi yang terjadi di bulan Desember di tahun 2009. Lalu selanjutnya cash balance per book atau saldo kas menurut perusahaan dimasukkan sesuai nominal soal, yaitu 6.080.000. Kemudian cash balance per bank sesuai di soal, yaitu 5.787.000. Nah, kemudian masukkan add atau penambahan. Nantinya bagian add ini akan diisi dengan transaksi yang akan menambah saldo baik di perusahaan ataupun di bank. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu poin B. Bayaran utang ke PT Jaya sebesar 3.650.000 dengan menyerahkan cek nomor AGH 052 oleh perusahaan dibukukan sebesar 6.350.000. Nah, di sini terdapat kesalahan pencatatan oleh perusahaan. Seharusnya membayar utang sebesar 3.650.000, tetapi malah dicatat sebesar 6.350.000. Kesalahan pencatatannya ditunjukkan sebagai berikut, yaitu perusahaan salah mencatat pengurangan utang sebesar 6.350.000 di sebelah debit atau accounts payable, dan pengurangan kas karena membayar utang di sebelah kredit sebesar 6.350.000, sehingga pengeluaran ini dicatat terlalu tinggi atau ada selisih sebesar 2.700.000 karena seharusnya nominal yang dicatat adalah 3.650.000. Maka perlu dibuat jurnal koreksi dengan mendebit kas sebesar 2.700.000 sehingga kas yang kelebihan ini akan kembali ke saldo normal sesuai jumlah kas yang dikeluarkan, yaitu 3.650.000, dan accounts payable pun tinggal dikreditkan sebesar selisihnya, yaitu 2.700.000, sehingga ketika diposting 6.350.000 dikurangi 2.700.000 maka akan menghasilkan saldo accounts payable yang dibayar lunas sebesar 3.650.000 sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Nah, untuk di laporan bank rekonsiliasi, maka saldo senilai 2.700.000 tersebut akan menambah dengan keterangan book error atau kesalahan pencatatan di perusahaan kategori pembayaran sebesar 2.700.000 rupiah. Berikutnya adalah soal poin C, yaitu setoran uang ke bank pada tanggal 31 Desember sebesar 2.930.000 baru dibukukan pada tanggal 2 Januari. Nah, artinya di sini ada keterlambatan proses pencatatan oleh bank atau yang biasa disebut sebagai setoran dalam proses.
atau deposit in transit, dan ini akan menambah di bank karena termasuk ke dalam setoran uang senilai 2.930.000. Kemudian poin D, rekening koran menunjukkan adanya penerimaan tagihan dari PT Cracker sebesar 1.850.000 pada tanggal 27 Desember 2009. Bank memperhitungkan biaya penagihan sebesar 50.000. Nah, artinya di sini pihak perusahaan itu menggunakan jasa bank untuk menagihkan piutangnya dari PT Cracker sebesar 1.850.000 dan harus membayar biaya penagihan sebesar 50.000. Jadi nantinya di bagian perusahaan sebesar 1.850.000 ini akan menambah karena diakui sebagai penerimaan piutang dari pihak pelanggan melalui bank. Dan biaya penagihan ini karena harus dibayar, maka akan mengurangi saldo kas di perusahaan dengan keterangan bank collection fee atau biaya penagihan bank sebesar 50.000. Dan untuk piutang yang berhasil ditagihkan sebesar 1.850.000 dicatat pada bank collected senilai 1.850.000 rupiah. Selanjutnya, transaksi poin E. Cek sudah dikeluarkan oleh perusahaan, tetapi belum diuangkan oleh pemegangnya sampai tanggal 31 Desember berjumlah 2.070.000. Jadi cek ini tuh sudah dicatat sebagai pengeluaran oleh perusahaan, tapi oleh pemegang cek itu belum dicairkan atau di bagian bank itu belum dicatat sebagai pengeluaran, dan transaksi ini disebut sebagai cek yang masih beredar atau outstanding check, dan harus dikurangkan di bagian bank karena termasuk ke dalam pengeluaran senilai 2.070.000 rupiah. Selanjutnya, transaksi di poin F. Bunga atau jasa giro yang diberikan bank atas simpanan perusahaan sebesar 42.000 belum dibukukan oleh perusahaan. Bunga ini termasuk ke dalam kategori pendapatan karena akan menambah saldo kas simpanan yang ada di bank. Dan tinggal dicatat di bagian add pada saldo kas perusahaan dengan kategori transaksi interest income atau pendapatan jasa giro sebesar Rp42.000. Lalu selanjutnya transaksi di poin G. Bank memberikan nota debit ke perusahaan atas yang pertama ada tolakan setoran berupa cek dari PT Abadi sebagai pelunasan utang sebesar Rp850.000. Dan yang kedua adalah untuk biaya administrasi bank sebesar Rp25.000. Jadi di poin pertama ini ada cek kosong atau NSF cek. Jadi pihak perusahaan ini akan mencairkan cek dari pelanggan, yaitu PT Abadi yang melunasi utangnya. Bagi PT Abadi itu adalah utang, dan bagi PT Rencana Ungu itu adalah piutang. Tapi ternyata setelah dicek ke bank, saldonya itu tidak mencukupi, sehingga cek tersebut ditolak dan dikembalikan ke PT Rencana Ungu. Maka harus dicatat sebagai pengurangan di bagian kas perusahaan sebesar Rp850.000 karena piutangnya tidak jadi dilunasi akibat saldo milik PT Abadi di bank yang tidak mencukupi atau jumlahnya lebih rendah dari Rp850.000.
Lalu biaya administrasi bank karena harus dibayar dan termasuk ke dalam kategori pengeluaran, maka dicatat di sebelah less atau pengurangan di bagian book atau perusahaan sebesar Rp25.000. Lalu transaksi berikutnya adalah transaksi di poin H. Setoran perusahaan berupa cek sebesar Rp1.550.000 ternyata dalam rekening koran bank itu malah dicatat di sebelah debit seolah sebagai penarikan uang oleh perusahaan. Jadi perusahaan ini menyetorkan uang. Harusnya itu dicatat sebagai penambah saldo rekening di perusahaan yang ada di bank, tapi oleh bank malah dicatat di bagian penarikan sehingga saldo kas milik perusahaan yang ada di bank itu berkurang. Nah, di sini ada kesalahan pencatatannya, malah di debit sebesar Rp1.550.000 dan perlu dibuat jurnal koreksi. Dan yang harus teman-teman ketahui bahwa saldo normal kas yang ada di perusahaan dan di bank itu berbeda. Kalau di perusahaan, kas itu akan menambah di sebelah debit dan berkurang di kredit. Nah, kalau untuk di bank, itu saldo kas akan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Teman-teman bisa cek di buku tabungan rekeningnya masing-masing kalau memang memiliki rekening di bank, dan nanti akan terlihat bahwa ketika ada setoran masuk maka akan dicatat sebagai mutasi kredit, dan ketika ada penarikan maka akan dicatat sebagai mutasi debit. Nah, di sini diasumsikan saldo sebelum adanya setoran berupa cek itu adalah 10 juta. Nah, ketika perusahaan menyetor, maka seharusnya saldonya itu bertambah menjadi 10 juta ditambah dengan 1.550.000 atau menjadi 11.550.000. Tapi kenyataannya bisa dilihat di sini, bank itu malah mencatat di debit sehingga saldo rekening PT Lencana Ungu ini berkurang menjadi 8.450.000. Nah, perlu dibuat jurnal koreksi supaya saldonya menjadi 11.550 sesuai saldo yang tepat. Nah, jurnal koreksinya bisa dicatat dengan mendebit kas dan mengkredit rekening giro. Karena di sini saldo milik PT Lencana Ungu harus ditambahkan kembali akibat sebelumnya malah dicatat sebagai pengurangan. Jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 3.100.000 atau 1.550.000 dikali 2. Kenapa 3.100.000 bukan 1.550? Karena kalau misalkan di jurnal 1.550, maka ketika diposting kembali di bagian mutasi kredit ini, saldo akhirnya akan kembali menjadi 10 juta. Kembali ke saldo awal sebelum ada setoran, sedangkan perusahaan itu sudah menyetor, maka sudah seharusnya saldo di rekeningnya itu bertambah, sehingga jurnal koreksinya harus dicatat dengan nominal sebesar 3.100.000, sehingga ketika diposting ke pencatatan buku rekening akan muncul seperti ini. Saldo akhirnya adalah 11.550.000. Dan di bagian bank rekonsiliasinya dicatat sebagai penambahan dengan keterangan bank error dalam kurung cek sebesar Rp3.100.000. Lalu selanjutnya ini adalah jawaban dari soal tadi secara keseluruhan. Tinggal ditambahkan saja seluruh transaksi yang menambah saldo kas di bagian perusahaan dan jumlahkan juga seluruh transaksi yang akan mengurang saldo kas di bagian perusahaan.
Di bagian bank pun sama, ditambahkan sehingga jadi 6.030.000 untuk saldo penambahnya dan dikurangkan senilai 2.070.000 untuk saldo yang akan mengurangi kas. Lalu dijumlahkan saldo awal 6.080.000 ditambah 4.592.000 dan dikurangi 925.000 sehingga saldo akhir adjusted cash balance per book atau saldo akhir kas setelah rekonsiliasi bank itu 9.747.000 dan di bank pun sama 5.787 ditambah 6.030 dikurangi 2.070 sehingga menghasilkan saldo akhir yang sama yaitu 9.747.000. Nah, apabila sudah selesai membuat laporan rekonsiliasi bank, maka tinggal dibuat jurnal koreksi. Yang perlu dibuat jurnal koreksi adalah saldo yang mempengaruhi transaksi di perusahaan. Ada di transaksi poin B, poin D, poin F, dan poin G. Nah, berikut ini adalah transaksinya yang perlu dibuat jurnal koreksi. Ada transaksi kesalahan pembayaran utang di poin B, lalu ada penerimaan tagihan dan pembayaran biaya penagihan di poin D, lalu di poin F ada pendapatan bunga jasa giro, lalu di poin G ada penolakan setoran dan pembayaran biaya administrasi bank. Nah, untuk poin B, ini jurnalnya adalah cash di debit atau kas dan account payable di sebelah kredit atau utang usaha sebesar selisihnya, yaitu senilai 6.350 dikurangi 3.650 karena pembayaran utang ini dicatat terlalu tinggi oleh PT Lencana Ungu. Maka tinggal di jurnal seperti ini, di debit 2.700.000 dan di kredit 2.700.000. Berikutnya, poin D, itu ada biaya penagihan. Transaksi poin D ini bisa digabung dengan transaksi biaya administrasi yang ada di poin G sebesar 25.000. Dan keduanya sama-sama termasuk ke transaksi pengeluaran. Dan dicatat seperti berikut ini. Bank collection fee atau biaya penagihan bank yang ada di poin D sebesar 50.000, lalu biaya administrasi bank di poin G atau bank service charge sebesar 25.000 dan kasnya adalah jumlah dari transaksi di debit yaitu 50 ditambah 25 sehingga kasnya adalah 75.000 di sebelah kredit. Lalu selanjutnya adalah transaksi di poin D, penerimaan tagihan dari PT Greker sebesar 1.850. Maka dicatat sebagai pengurangan piutang karena sudah berhasil ditagihkan dan penerimaan kas sebesar 1.850.000. Lalu selanjutnya transaksi poin F. Transaksi penerimaan bunga atau jasa giro sebesar 42.000. Maka tinggal dicatat kasnya bertambah dan pendapatan pun bertambah di sebelah kredit sebesar 42.000. Dan terakhir adalah transaksi poin G, yaitu penolakan setoran karena saldonya tidak mencukupi. Maka tinggal dicatat piutangnya kembali muncul karena gagal dibayar akibat saldonya kurang sebesar 850.000 dan di kreditnya adalah kas sebesar 850.000. Kemudian seluruh transaksi jurnal koreksi ini dijumlah sehingga menghasilkan Rp5.517.000.